anak-anak muda sekarang tuh banyak sekali krisis mental, adab dan juga moral. Jujur, kalau kamu nongkrong di kafe, sekarang anak-anak muda tuh kalau misalkan ketemu temannya, sapaannya gimana? Sopan nggak? Ya kan? Tapi kenapa mau nyalek? Apakah selama ini pendapatan di MC dan program kurang nih kira-kira? Menurut Anda tahu nggak harga MC saya berapa sekali MC? Sebagai seorang MC dan selebgram, ya kan, yang selama ini kerap dekat sama emak-emak ya kira-kira kan. Apa nih yang ingin disampaikan kira-kira? Pas nih momen ini. Nggak ada yang perlu saya sampaikan, saya tidak mau berjanji-janji politik, saya tidak ingin berjanji-janji, tapi ternyata waluh. Janji manis ya. Pesan saya cuma satu, izinkan saya, berikan saya doa restu, dan jangan lupa coblos saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Edi. Kali ini dengan saya Rian, dan kali ini kita bakal mendatangkan salah satu narasumber yang saat ini sudah aktif di dunia hiburan ya, bersama Bang Hatim Rahman. Halo, bukan sudah aktif, lama aktif kayaknya. Iya, lama aktif. Nah ini kita tambah settingan, jadi kemarin saya sempat memang mengundang ya, tapi pertanyaan saya rahasiakan, jadi kemungkinan agak sedikit surprise nih kayaknya. Ya, surprise ya pertanyaannya. Oke, tapi mungkin sebelum kita terjun ke politik nih Bang, udah berapa lama sih menggeluti bidang hiburan ataupun MC kira-kira? Sebenarnya masih baru dari tahun 1999. Berarti sekarang hampir 24 tahun kurang lebih 24 tahun di panggung hiburan. Di panggung hiburan. Dan aku pikir ini adalah saatnya untuk aku melakukan sesuatu hal. Kalau dulu memberikan manfaat bahagia untuk banyak orang di setiap acara atau setiap event yang aku jadikan, aku jadi sebagai MC-nya. Dan kali ini aku pikir ini adalah saatnya untuk aku memberikan manfaat yang berbeda. Dan rasanya ini waktu yang pas untuk aku. Kenapa harus saat ini? Karena ini adalah periode untuk kita bisa masuk ke panggung politik. Dan aku pikir aku akan memberikan manfaat yang baik. Bisa memberikan manfaat. Bukan karena bosan nih di dunia MC? Sebenarnya kalau dibilang bosan, pekerjaan apapun pasti kadang-kadang membosankan. Tapi bagaimana caranya kita mencintai pekerjaan tersebut. Dan aku jadi abang cinta sama program menggeluti bidang MC, cinta ya? Cinta dengan dan saat itu cinta juga ke dunia politik? Harus beradaptasi. Oh, harus beradaptasi. Jadi mencoba hal yang baru. Mencoba sesuatu hal yang baru supaya lebih refresh. Gitu. Jadi mencoba hal yang baru ya? Iya. Dan ini pertama kalinya Bang, betul ya? Jujur ini pertama kali aku terjun ke panggung panggung politik. Oke, nah ini selanjutnya nih Bang. Kenapa harus si kuning? Kan banyak ada merah ya, ada biru, ada hijau ya kan. Sebenarnya kalau boleh cerita sedikit, jadi dulu almarhum bapak saya itu pernah berkata, "Nak, kalau kamu suatu saat nanti jangan pernah tinggalkan Golkar, jangan pernah tinggalkan kuning, karena kita tumbuh, kita besar, kita hebat." Jadi dari pesan seorang ayah ya? Jadi basically bapak ini bukan seorang pejabat, bukan seorang petinggi politik juga bukan. Beliau memiliki loyalitas yang sangat tinggi dengan partai ini. Akhirnya begitu saya terjun ke panggung hiburan, cara itu nggak saya pakai. Saya harus memutihkan kertas saya untuk menjaga kredibilitas saya sebagai seorang MC. Siap. Saya harus netral. Bahkan kalau boleh jujur, pada saat masa pemilihan waktu zaman pemilu sebelumnya, banyak sekali partai politik yang menghubungi untuk jadi MC. Banyak juga calon wali kota sampai calon gubernur pada saat itu ajak untuk jadi MC dalam kampanye mereka. Tetapi saya mohon maaf, saya butuh uang, tapi saya tolak demi menjaga kredibilitas tersebut. Siap. Tetapi pada saat saya mengenal sosok Bapak Haji Rudi Masud,
saya seakan-akan flashback melihat perjuangan seperti ayah saya. Ideologis apa sih yang membuat seorang Hatim nih kan ya yakin dengan pesan ayah ditambah pesan ayah ya Mas? Yes. Dan juga ideologis yang seperti apa poin yang diambil seorang Hatim nih sehingga memutuskan masuk ke Kuning? Karena aku pikir partai Kuning ini atau partai Golkar ini adalah partai yang tertua di Indonesia. Tertua. Dengan partai tertua ini artinya memiliki jangkauan yang sangat luas dan sudah sangat dikenal sampai ke pelosok. Ini adalah merupakan modal atau merupakan langkah baik untuk kita bisa mengimplementasikan visi dan misi kita tuh lebih luas lagi. Tapi kan banyak juga partai yang muda tapi lebih ideologisnya mungkin lebih mengena gitu, lebih bagus. Iya, kalau misalkan ada Golkar, kenapa saya mesti partai yang lain? Oh gitu. Ideologisnya Bang? Ideologisnya? Selain tua, jadi kan ada poin-poinnya, misalnya poin-poin selain faktor umur tadi ya. Iya, oke. Karena kan kalau tanya masyarakat, emang umur ngaruh nggak sih? Lama partai kan tidak ke kebijakan-kebijakan yang keluar. Betul. Apa poin yang sehingga membuat seorang Hatim ini mau masuk ke Kuning ini apa? Selain tua tadi? Selain tua tadi. Karena aku pikir memang visi misinya, visi dan misi. Pastinya visi misiku adalah untuk bisa berkontribusi terutama membangun kebudayaan, dan pastinya sasaran aku adalah generasi muda, generasi milenial. Kontribusi seperti apa? Kontribusi seperti untuk meningkatkan banyak sekali edukasi dan informasi kepada anak-anak muda sekarang. Edukasi seperti apa contohnya? Contohnya seperti ini. Nih, anak-anak muda sekarang tuh banyak sekali krisis mental, adab dan juga moral, dan juga spiritual. Hal ini yang kadang-kadang kita lupa. Hal ini yang kadang-kadang ditinggalkan. Jujur, kalau kamu nongkrong di kafe, sekarang anak-anak muda tuh kalau misalkan ketemu temannya, sapaannya gimana? Sopan nggak? Ya kan? Pakai bahasa binatang loh. Dan itu menjadi hal yang biasa aja buat mereka. Padahal kebanyakan anak muda mengklaim itu dia panggilan dekat, Bang. Memang itu panggilan dekat. Tetapi kita juga nggak membenarkan betul, ya. Betul. Memang faktanya seperti itu. Memang betul itu adalah panggilan dekat. Kasar Tetapi perlu diedukasi dan diinformasi dan diberikan pemahaman. Dengan langkah lakukan pendekatan secara persuasif. Artinya walaupun langkahku adalah langkah kecil, hanya masih dalam kapasitas caleg, tapi paling tidak aku memiliki langkah kecil untuk punya niatan memberikan edukasi seperti itu. Itu salah satunya. Yang keduanya adalah aku akan melakukan langkah yang namanya adalah the power of social media. Seperti Busam ID yang memiliki kekuatan sosial media yang bisa mengajak atau memberitakan kepada masyarakat tentang suatu informasi. Nah, ini hal juga yang penting untuk generasi muda untuk bisa mendapatkan informasi yang baik. Nah, dengan kapasitas aku yang sebelumnya adalah seorang seperti tadi dirimu bilang, alhamdulillah adalah selebgram yang diberikan kekuatan sosial media, punya banyak followers. Aku pikir aku akan bisa memberikan contoh dan memberikan informasi. Berapa jumlah follower Abang sekarang? Cuman 80 ribuan. 80 ribuan. Dapilnya dapil apa nih kalau boleh tahu? Samarinda Dapil Ulu. Samarinda Ulu. Dapil 4 ya berarti ya? 4 ya. Followernya Samarinda Ulu semua? Enggak, semua di Samarinda Ulu. Banyak orang. Tapi bukankah sekarang ini kan kalau Abang tadi mengklaimnya menggunakan medsos ya? Dengan 80 ribu follower. Iya. Itu kan saya yakin kayaknya tidak semua follower juga berasal dari kota Samarinda. Apalagi Samarinda Ulu. Saya sangat memahami bahwa tidak semua 80 ribu itu memilih saya. 10 ribu pun belum tentu memilih saya. 5 ribu pun belum tentu semuanya dari Ulu. Tapi mayoritas umur dari follower seorang Hatim ini kisaran umurnya tahu nggak? Karena kan seorang MC ya, bukan yang tipikal pembuat konten joget-joget ya mungkin ya. Iya. Itu tahu nggak kira-kira? Jadi begini, memang kalau kita lihat followers aku yang ada di dalam itu tidak semuanya anak muda, tetapi hampir merata. Terutama yang paling banyak yang aku lihat adalah emak-emak di dalamnya. The power of emak-emak. Nah, dengan adanya emak-emak di dalam followersku, itu juga bisa memberikan informasi, edukasi dan pengaruh untuk keluarga dan juga untuk anak-anak mereka. Tapi kenapa mau nyalek? Apakah selama ini pendapatan di MC dan program kurang nih kira-kira? Menurut Anda tahu nggak harga MC saya berapa sekali MC? Mungkin boleh diinformasikan. Berapa sih sekali panggilannya? Saya mau nanya balik nih. Tahu nggak harga MC aku berapa? Belum tahu. Karena kan kita nggak pernah manggil. Iya. Alhamdulillah lah ya. Kalau misalkan klien-klien saya sudah tahu berapa harga MC saya, dikali berapa bulan. Kayaknya setiap minggu ada ya? Ya, dikali berapa minggu, bulan. Rasanya sampai saya bisa membeli, alhamdulillah dapat
mobil dan juga rumah. Itu alhamdulillah pencapaian yang luar biasa di panggung hiburan yang bisa saya dapat. Terus kenapa mau nyalek, Bang? Kan nyalek ini bukan sesuatu pekerjaan yang mudah ya, karena sekali lagi tugas dan fungsi utamanya kan mewakili rakyat. Iya, saya mau nyalek karena itu tadi, saya ingin memberikan kontribusi untuk masyarakat. Kontribusinya hanya sebatas baru tadi ya, mengedukasi para kaula muda ya. Betul sekali. Jadi pengen sekali anak-anak muda ini diberikan edukasi tentang adab, moral, mental. Karena sekarang kesehatan mental, kesehatan adab, dan banyak hal. Sebenarnya masalah anak muda ini kompleks. Bahkan sampai sex education pun juga nanti di sekolah tuh penting menurut saya. Karena banyak sekali anak-anak sekarang, orang tuanya tuh pada gini, marah nih, jangan nonton film porno, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Padahal sebenarnya orang tua ini bagaimana caranya menjadi teman, bukan hanya menjadi orang tua, bukan hanya menjadi kakak, tapi juga menjadi teman. Walaupun saya belum menikah, tetapi alhamdulillah waktu almarhum bapak saya dan juga ibu dan mama saya meninggal, jadi bapak kan istrinya 2. Itu saya punya 4 orang adik yang masih kecil pada saat itu. Jadi saya merasakan sekali untuk bagaimana caranya mengasuh dan membangun mental mereka, mendidik mereka, bukan hanya menjadi seorang bapak, menjadi seorang ibu, tapi juga menjadi seorang kakak, sekaligus menjadi seorang teman untuk mereka. Akhirnya saya menyadari permasalahan yang mereka hadapi dan apa perasaan mereka. Oh, seperti itu. Itu dalam hal secara umum ya, mungkin ya. Nah, tapi Abang tahu ya, posisi wilayah calegnya ini di Samarinda Ulu kan. Dalam hal pembangunan nih. Oke. Pasti Abang sudah punya tujuan ya. Apa sih yang pengen dirubah dan dibuat menjadi cantik, menjadi bagus di wilayah Samarinda Ulu nih kira-kira? Kalau saya dibilang saya yang merubah, itu tidak. Saya hanya bisa membantu untuk menyuarakan. Itulah manfaat seorang anggota dewan. Terus apakah nanti implementasinya seperti apa? Nanti pada saat kita duduk menjadi seorang anggota dewan. Kapasitas saya berbicara sekarang adalah kapasitas saya sebagai seorang caleg, bukan sebagai seorang anggota dewan. Apabila Anda ingin bertanya, tanyakan sama anggota dewan sekarang yang menjabat. Seperti apa kinerja itu di saat nanti Anda sedang menjabat. Betul. Ya. Pada saat menjabat itu seperti apa? Tanyakan sama pemerintah kita sekarang seperti apa. Tapi jujur, saya salut dengan pemerintah sekarang. Saya bisa melihat sekarang gorong-gorong, banyak sekali juga pembangunan yang diperbaiki jalan-jalan, daerah perubahan yang sangat terasa ya. Dengan Bapak Wali Kota kita, saya pun salut dengan itu semua. Alhamdulillah bahwa sekarang lebih baik. Progresnya sangat baik menurut saya. Oke, seandainya terpilih menjadi anggota dewan, profesi sebagai MC apakah bakal ditinggalkan? Enggak dong, saya tetap jadi MC. Saya tetap jadi MC. Kalau tabrakan jadwalnya seperti apa tuh? Misalnya kan di saat Anda lagi ada agenda, misalnya untuk ada agenda banyak nih, sosper apa segala macam ya kan dengan masyarakat. Terus di jadwal yang sama Anda juga harus menjadi MC. Ya, jadi begini. Pilih yang mana nih kira-kira? Jadi begini, saya akan memprioritaskan tugas saya sebagai seorang anggota dewan. Pada saat apabila insya Allah saya terpilih menjadi seorang anggota dewan, saya harus totalitas untuk bisa bekerja sebagai seorang wakil rakyat. Tetapi untuk masalah MC itu akan menjadi prioritas yang saya mundurkan. Kedua. Jadi kalau dulu. Bener ini Bang? Ya. Kalau komitmen dulu, ini ya? Komitmen, jelas komitmen dong. Saya nggak bisa main-main dengan anggota dewan. Menjadi seorang anggota dewan itu bukan mainan loh. Itu bukan hanya sekedar saya mencari popularitas atau validasi. Kalau saya mencari popularitas dan validasi, saya jadi MC aja. Saya sudah banyak banjir pujian sebagai MC. Justru saya terjun ke panggung politik, ini saya harus siap untuk menerima suatu hal berita atau kritikan yang lebih pedas, jauh lebih pedas daripada sekedar panggung hiburan. Tapi untuk saat ini masih sebatas calon sudah mendapatkan hal-hal seperti itu belum? Soalnya kan banyak masyarakat kita nih yang ada pesimis apa segala macam, ada sujon nanti. Yang namanya lah ini cuma numpang selebgram doang gitu. Yang namanya masyarakat yang tidak setuju, banyak, nggak usah jauh lah masyarakat. Ada tapi ya. Teman terdekat dan keluarga sendiri itu ada yang tidak setuju. Tetapi inilah cara bagaimana saya membuktikan. Karena buat aku nggak pernah takut untuk maju dan aku adalah seorang pejuang. Jadi pada saat aku memiliki niat baik, aku akan maju terus. Aku nggak takut. Oke, ini jadi seorang sosok hatim sudah banyak poin ya, memang gitu ada. Jadi kebetulan memang sejak tahun 1999 ini kita flashback lagi ya, udah jadi MC dan sudah. Ini kalau saya bilang sih langkah yang cukup lompatnya sangat jauh ya. Yes. Walaupun memang panggung politik juga
udah kayak panggung hiburan gitu kan. Banyak dramanya kan Bang ya. Banyak drama. Nah jadi seandainya nih Bang, misalnya masyarakat nanti memilih Abang ya kan. Ya. Pastinya seperti yang kita tahu ini rahasia umum ya. Ada yang namanya serangan fajar, serangan apa. Apakah bakal melakukan hal yang serupa kira-kira? Jadi tidak menggunakan hal seperti itu. Iya. Karena kan gini, masyarakat ini udah pada pintar sekarang, udah pada cerdas, pada pintar, bahkan para mahasiswa pun saat ini. Begitu ditanya, kalau dikasih uang gimana nih? Kita balikin uangnya, orangnya nggak dipilih. Kalau masalah itu, sekarang gini aja deh. Masyarakat juga, follower saya juga sudah lihat. Kalau saya sudah melakukan aksi sosial, langkah untuk sosialisasi ke masyarakat itu start lebih awal. Saya tidak berkampanye, tetapi saya membranding diri saya, inilah saya. Jadi saya sudah mengambil langkah itu untuk mengambil hati masyarakat dan menunjukkan kepada mereka bahwa ketulusan hati saya untuk maju sebagai seorang anggota dewan. Itu yang saya lakukan. Jadi kalau untuk masalah serangan fajar dan sebagainya, saya tidak peduli masalah itu. Saya hanya berpikir bagaimana caranya saya mengambil hati masyarakat dan masyarakat dengan ikhlas dan tulus bisa memilih saya sebagai seorang anggota dewan. Siap. Nah ini jawabannya jadi jelas ya guys. Jadi dari sejauh ini yang kita tangkap, jadi seorang hakim ini mungkin yang awalnya kita mengira mendompleng ya, karena memang mendompleng dari sisi selebgramnya tadi untuk jadi politik ya kan, dan karena memang fenomena artis ataupun seorang public figure yang terjun politik kan cukup banyak ya. Yes, betul sekali. Bahkan di Jakarta juga seperti nama banyak Ate ya, saya sebut inisial aja lah ya. Nggak apa-apa. Yang kalau ditanya suami istri semuanya pada jadi. Dan memang jawabannya juga kadang-kadang nggak jelas, mau nyalek mau kenapa dengan gitu, tinggal bismillah. Jelas ya. Kalau jawaban saya jelas ya. Sejauh ini, tapi kita tidak tahu ya, masyarakat yang menilai. Gitu ya. Tanggapan Anda nih, kan saya tanya kamu. Jelas nggak? Jelas, cukup jelas. Ya, tapi memang mungkin pandangan-pandangan visi misi mungkin bisa lebih diperketat ya kali Bang. Karena kan gini, tidak semua calon legislatif itu bisa merubah hanya dengan kata-kata. Betul. Karena saat ini yang masyarakat itu kan butuhkan action ya. Betul sekali. Action di lapangan, action. Makanya tadi waktu di pertengahan Anda bertanya tentang pembangunan, saya tidak memberikan janji politik, saya tidak memberikan janji-janji apapun tentang pembangunan. Dan saat saya duduk nanti, kita lihat nanti aksinya seperti apa. Dan satu hal yang kita tau tadi Abang sudah komitmen ya. Seandainya nantinya udah duduk nih di kursi panas ini ya kan. Dan harus menomorduakan MC. Yang jangan sampai nanti saat udah jadi. Benar. Jadi gini, malah sibuk dengan MC-nya nih ya kan. Yang biasanya klien misalnya mau booking MC Hatim DP 50%. Jadi nanti kalau misalkan aku menjadi seorang anggota dewan tidak perlu DP. Tidak perlu DP. Artinya saya akan memberikan pemahaman kepada klien yang ingin menggunakan jasa saya sebagai MC. Konsekuensinya adalah apabila ada kegiatan saya sebagai seorang anggota dewan nanti, amin ya. Ternyata bertabrakan, saya harus memprioritaskan diri saya sebagai seorang wakil rakyat. Dan ini adalah sebuah janji ya. Dan terekam di video kita. Jadi jangan sampai nanti Abang lupa nih dengan hari ini. Kenapa mesti saya lupa? Pada saat saya sudah berani melakukan politik, saya sudah memikirkan konsekuensi tersebut loh. Betul. Tapi yang namanya hati ya. Betul. Dan Tuhan itu kan suka membolak-balikan hati dengan begitu mudahnya. Dengan apalagi di hadapan uang. Siapa tahu tawarannya mungkin lebih besar. Tawaran lebih besar maksudnya tawaran job MC-nya gitu kan. Bagaimana kalau tawaran anggota dewannya lebih besar? Nah, itu apakah jadi tujuannya di DPR ini untuk mencari uang Bang? Bukannya tunjangan DPR itu tidak. Sudah saya jelaskan tadi, saya ingin memberikan manfaat baik untuk banyak masyarakat dan warga. Kenapa lagi dimasalahkan masalah uang? Kalau uang, semua orang butuh uang, anggota dewan butuh uang, MC butuh uang, dan saya sudah jelaskan saya sebagai MC bisa ditanya harganya berapa sampai saya bisa beli rumah dan juga mobil. Saya sudah merasa saya cukup aja gitu loh sebenarnya di MC. Jadi realistis aja gitu. Jadi bukan cari-cari kekayaan uang atau seperti apa, bukan itu tujuan saya. Dan memang tujuannya tadi untuk ingin memberikan manfaat baik untuk sesuai namanya ya, Dewan Perwakilan Rakyat. Harat, hati rahmat. Siap. Oke, sahabat bersama ini kayaknya mungkin sudah cukup 15 menit kita berbincang ya Bang ya. Masih 15 menit? Kayaknya 1 jam deh. Dan mungkin mohon maaf sebelumnya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak ini ya. Dan nanti itu kayaknya bakal sering ditanyakan juga oleh masyarakat ya. Dan memang seorang caleg itu memang udah harus siap
memberikan jawaban-jawaban yang pasti ya, bukan kalau kata orang banyak tuh jangan walu. Waktu minggu lalu saya sosialisasi ke masyarakat yang terkena korban kebakaran di Samarinda Ulu, Teluk Lerong Ilir ya. Nah, pada saat itu saya juga sudah mendengar langsung saya terjun langsung ketemu dengan warga. Mereka juga ngobrol sama saya permasalahan apa, kompleks dan lain sebagainya, dan akhirnya itu menjadi revisi dan juga menjadi bahan buat saya untuk ke depannya seperti apa. Oke, itu dia. Ya, gimana? Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir nih Bang. Apa itu? Kira-kira dari seorang hakim nih kan masuk di mewakili bendera kuning ya. Iya. Dan sejauh ini apa sih yang ingin disampaikan mungkin sebagai perwakilannya mungkin kepada kuning ini seperti apa kira-kira? Entah itu kritik ataupun saran mungkin ya. Masukan-masukan. Karena saya adalah orang yang baru di panggung politik. Saya tidak bisa berbicara terlalu banyak. Tapi paling tidak, besar harapan saya bersama kader partai yang jauh lebih senior, sudah lama berorganisasi dan juga berpartai, jauh lebih senior daripada saya. Saya butuh support dan juga butuh dukungan dari para senior saya. Dan juga harapan saya ke depannya nanti, saya terpilih menjadi seorang anggota dewan ataupun tidak, kita tetap bisa saling bersinergi untuk membangun kota Samarinda. Jadi itu harapan saya. Itu untuk kuning ya, untuk masyarakat, terutama Samarinda Urban. Untuk masyarakat maksudnya saran, masukan, kritikan atau ya kira-kira pertanyaannya agak lompat nih. Sebagai seorang MC dan selebgram ya kan, yang selama ini kerap dekat sama emak-emak ya kira-kira kan. Apa nih yang ingin disampaikan kira-kira? Mumpung pas nih momen ini. Nggak ada yang perlu saya sampaikan. Saya tidak mau berjanji-janji politik. Saya tidak ingin berjanji-janji, tapi ternyata waluh. Janji manis ya. Pesan saya cuma satu, izinkan saya, berikan saya doa restu, dan jangan lupa coblos saya. Oke, kayaknya cukup sekian Sobat Bersama Edi. Mungkin nanti kita bakal lanjut lagi di episode selanjutnya ya. Banget. Karena memang ini tahun 2024 nanti Bang ya. Sebentar lagi nih ya, ini udah bulan Juli nih kan ya. Iya. Tinggal hitungan bulan di tahun depan, Februari tepatnya 2024 kita bakal melakukan pesta demokrasi pemilu yang dimana ini buat masyarakat sangat penting karena apapun pilihannya ya. Iya. Lebih baik milih daripada nggak sama sekali, benar nggak ya kan? Betul sekali. Karena kalau nggak milih, sayang suara kita tidak dimanfaatkan dengan baik sesuai pilihan Betul kita. sekali Ya kata kan? dia. Ya kan? Jadi daripada kamu golput, pilih saya. Siap. Oke, Sobat Bersama Edi, saya Rian dari Bersama Edi. Mohon izin pamit dan juga seorang hakim selamat. Mungkin kita sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.